disunnahkan kita mempercepat sholat maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Jamaah salat subuh Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sedari tadi malam, bahkan mungkin kemarin kita diguyur hujan. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menambah nikmat itu, karena Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya kalau musim hujan itu sahabat-sahabat itu melempar semua yang dia miliki supaya basah dengan hujan, termasuk pelana kuda itu dilempar keluar itu supaya kena hujan. Ini karena sangat bersyukur dengan turunnya hujan. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian fikih kita. Nah, ini kitab Sahih Fiqhus Sunnah ya. Jadi kitab-kitab hadis-hadis sahih yang berbicara pada fikih sunnah ini. Nah, pagi ini kita akan membahas tentang yustahabbu ta'jilul maghrib. Disunnahkan kita mempercepat sholat maghrib. Maksudnya waktunya disegerakan, bukan gerakan sholatnya yang dipercepat, tapi waktu maghrib diusahakan kita lebih cepat. Ini jadi jangan terlalu lama waktu maghrib baru kita mulai kerjakan. Diriwayatkan dari hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim dari Rafi' bin Khudaij qala. Jadi kebetulan Rafi' bin Khudaij ini beliau sahabat Rasulullah, dan beliau sering sekali menjadi makmum di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bapak-bapak, ibu-ibu, definisi sahabat itu adalah orang yang hidup di zaman Nabi sekalipun tidak ketemu dengan Nabi. Ini namanya sahabat. Jadi sahabat itu adalah orang-orang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak ketemu sama Nabi, walaupun tidak ketemu sama Nabi. Nah, ini disebut sahabat. Ada juga kalau tabi'in itu orang yang bertemu dengan sahabat di zaman sahabat sekalipun dia tidak ketemu dengan sahabat itu. Misalnya Abu Hanifah itu beliau sahabat tabi'in karena bertemu dengan sahabat Nabi terakhir di Basrah meninggal dunia itu Anas bin Malik. Nah, di Irak ini sahabat yang terakhir meninggal dunia. Nah, itu bapak-bapak. Nah, sehingga Rafi' bin Khudaij ini beliau termasuk orang yang bertemu dengan Rasulullah, dan beliau mengatakan kunna nusallil maghrib ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kami sholat maghrib bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, fayansarifu ahaduna wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Jadi kemudian kami selesai sholat itu, begitu Nabi mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi orang bubar dari sholat itu
ternyata kata Rafi bin Khudaij, jadi kami masih melihat lemparan panah kami. Itu berarti kan masih terang sekali. Jadi selesai sholat maghrib, sahabat ini bersama Nabi, jadi ukurannya dia melempar anak panahnya itu, dia tahu sasarannya, gitu. Dia melihat sasarannya. Berarti artinya masih terang. Jadi kalau kita maghrib kita di sini misalnya tanpa lampu semuanya, ini tanpa lampu, di zaman Nabi nggak ada listrik. Tanpa lampu kira-kira selesai kita sholat, kalau kita manah masih kelihatan enggak anak panah kita selesai sholat maghrib? Mungkin agak petang ya, enggak begitu jelas, mungkin tidak begitu nampak. Nah ini tentang kesunahan bahwa maghrib itu jangan terlalu lama menitannya. Nah karena itu kita disunahkan lebih awal datang ke masjid, at-tabkir ilal masjid. Ini pahalanya luar biasa, kita lebih awal datang ke masjid. Nah terutama waktu maghrib ini karena disunahkan kita sholat lebih awal. Kemudian hadis yang kedua dari Uqbah bin Amir, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, dari Uqbah bin Amir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, la tazalu ummati bi khairin au alal fitrah. Jadi senantiasa umatku ini dalam kebaikan atau di atas jalan kebenaran. Ini kata Nabi, malam yuakhirul maghrib, selama dia tidak mengakhirkan sholat maghrib. Jadi kalau kita sholat maghrib lebih awal, oleh Nabi kita dikatakan berada di jalan fitrah, di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan selalu dalam kebaikan. Kemudian malam yuakhirul maghrib hatta tashtabikan nujum, itu. Jadi dia tidak mengakhirkan maghrib itu sampai tampak bintang-bintang. Biasanya kalau kita akhirkan, kalau udah malam udah kelihatan bintang-bintang ini. Nah ini hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Berarti bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau sudah azan maghrib, jangan kita menunggu terlalu lama, kemudian kita iqamat. Nah bapak-bapak, ibu-ibu, iqamat ini dia tergantung imam. Jadi kalau imam sudah datang, maka muqim yang qomat itu langsung mengqomat, tidak melihat orang yang sedang sholat sunat. Tapi kita masih nengok dulu, masih arak. Nah ini, jadi tidak sholat kita nanti. Kalau ukuran kita orang yang masih sholat sunat, jadi tergantung imam. Kalau imam sudah maju, itu langsung kita qomat. Atau sekarang sudah ada isyarat menit ya, tit berarti langsung imam ini, imam maju dan tidak melihat yang masih sholat. Yang sudah sholat dapat pahala. Begitu dia takbir Allahu Akbar, sedang ruku, qomat Allahu Akbar, langsung lepas, tidak perlu dilanjutkan. Ini karena sebaik-baik sholat, kalau sudah qomat itu adalah sholat fardu. Kalau sholat sunat tadi yang mulai sudah dapat pahala, karena niatnya sudah melaksanakan sunat itu. Jadi tidak perlu kita gupuh-gupuh, aduh tunah garis rakaat ini, kita serpek dia, kita serpek, kemudian ketinggalan kita takbir bersama imam itu. Padahal takbir bersama imam pada sholat fardu itu
sangat besar sekali pahalanya. Ini kita kejar sunat, sementara yang lebih besar pahalanya takbir bersama imam di sholat fardu itu kita tinggalkan. Nah ini kita harus mengerti apa yang dikarang oleh Syekh Yusuf Qardawi. Itu ada fikih namanya fiqhul aulawiyat, fikih prioritas. Jadi mana yang prioritas itu yang kita dahulukan. Jadi kalau ada sunat dan fardu, yang kita prioritaskan itu adalah sholat fardu. Kalau ada sunat dan fardu kifayah, maka yang kita prioritaskan itu adalah fardu kifayah. Ada orang meninggal, selesai sholat zuhur kita sholatkan, begitu selesai fardu langsung ke kifayah dulu, jangan sholat sunat dulu. Itu urutannya. Jadi fikihnya itu begitu kita salam sholat zuhur langsung kita sholat fardu kifayah. Selesai fardu kifayah baru kita sholat sunat zuhur. Nah ini, atau kalau waktu asar tempatnya karena tidak ada sunatnya, langsung kita sholat jenazah setelah sholat asar. Bagaimana kalau ada sholat yang kita qadha? Nah ini berarti kalau ada sholat yang kita qadha, sholat yang kelupaan, ingatnya setelah zuhur, maka kerjakan dulu sholat yang qadha ini, baru kemudian kita sholat fardu kifayah, karena dia lebih rendah posisinya daripada sholat wajib. Nah ini bapak-bapak, ibu rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya sholatul isya. Nah tentang sholat isya, kenapa disebut isya ini? Tapi kalau kita sembahyang isya, padahal yang benar itu isya itu. Tapi bahasa kita nggak ada ini, nggak ada, yang ada semua. Jadi yang isya jadi isa. Kita kalah sama Malaysia. Kalau Malaysia itu nama-nama juga Muslim rata-rata, bagus. Kemudian menyebut huruf kalau Arab kayak Arab. Tapi kalau kita ini sudah terlalu cepat perubahannya, sehingga yang Arab-Arab ini kita sebut dengan bahasa kita Isa. Nah kalau Isya dengan Isa itu lain artinya, ya, jadi beda. Sama dengan kita ibadah, ya ayo kita beribadah itu, padahal yang benar beribadah pakai ain, beribadah. Karena kalau ibadah bapak-bapak pakai hamzah, kita bilang ibadah, itu artinya meluluh lantakkan, menghancurkan, itu artinya ibadah. Ini kalau kita bilang ibadah dalam bahasa Arab, itu artinya menghancurkan, meluluh lantakkan. Itu, ayo kita ibadah, ayo kita hancurkan, itu artinya. Jadi yang benar itu ibadah, itu pakai ain. Nah ini baru menyembah artinya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kenapa disebut isya? Isya itu artinya awalul zalam gitu. Jadi isya itu artinya awal dari kegelapan, awal gelap. Makanya waktu isya itu di awal gelap, setelah mega merah ini, setelah yang merah di sana itu syafaqul ahmar, ya syafaqul ahmar yang di sana itu, yang di sebelah barat itu ukurannya. Nah kalau di qaul qadimnya Imam Syafi'i itu waktu maghrib sangat singkat, maka kita disuruh mempercepat. Kalau pendapat pertamanya Imam Syafi'i, waktu maghrib itu pertama azan, setelah azan berwudu, setelah berwudu sholat sunat 2 rakaat qabliyah, kemudian sholat maghrib, kemudian ba'diyah
habis. Ini waktu maghrib. Itu di qaul qadimnya Imam Syafi'i jadi singkat sekali. Nah, tapi di qaul jadidnya, pendapatnya yang baru, itu ukurannya yang ada di sebelah sana, di sebelah barat ya. Nah, kalau bahasa kita mega merah. Nah, itu bukan Bu Megawati ya. Jadi mega merah. Jadi kalau yang merah itu sudah tenggelam, berarti itu awalul zalam, itu awal dari gelap, maka itulah pertanda awal waktu isya. Jadi li awalil zalam minal maghrib ilal atamah. Itu atamah itu artinya Bapak-bapak sampai akhir malam, sampai malam ilal atamah. Wa summiyatis salatu bidzalika li'annaha tuf'alu fi hadhil waqti. Disebut isya karena isya itu dikerjakan di waktu gelap itu. Nah, ini di waktu gelap. Makanya nanti di dalam hadis yang sahih akan dijelaskan itu lau ya'lamu ummati ma fil atamah la atauha habwan. Itu. Jadi lau ya'lamu ummati ma fil atamah la atauha habwan. Jadi seandainya umatku tahu, jadi waktu atamah itu subuh fajar ya, pasti mereka akan datang ke masjid walaupun merangkak itu. Karena begitu besar pahalanya kita sholat subuh ini, jadi walaupun merangkak ukuran kita akan datang karena begitu besar pahalanya. Wa yuqalu as-salatu aidan al-isya al-akhirah kama fi qawlihi ayyuma imra'atin asabat bukhuran fala tashhadu ma'ana al-isya al-akhirah. Nah ini, jadi disebut juga dia al-isya al-akhirah. Al-isya al-akhirah itu salat gelap malam, itu yang dimaksud. Al-isya al-akhirah itu gelap malam. Wa yuqalu laha kadzalik al-atamah walau ya'lamu ma fil atamah was subha la atauhuma habwan la atauhuma walau habwan. Nah, jadi yang disebut atamah ini itu gelap malam. Tadi itu saya ralat jadi gelap malam. Nah, kemudian subuh. Makanya kata Nabi, seandainya umatku tahu fadilah salat isya dan salat subuh, pasti mereka akan datang atau mendatangi keduanya walaupun harus merangkak itu. Jadi salat isya itu sangat besar fadilahnya, salat subuh juga fadilahnya sangat besar. Sehingga kalau kita tahu besaran pahala yang akan diberikan, pasti kita akan datang ke masjid walau merangkak. Kalau hujan ini tidak menjadi halangan, malah ini rahmat dari Allah. Tapi ukuran sakit kita tidak bisa jalan, maka ukurannya kita akan merangkak di atas tangan kita. Itu kalau kita ukuran sakit untuk mendapatkan salat isya dan salat subuh berjamaah. Nah, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, kapan waktu isya dimulai? Ajma'a ahlul ilmi, sepakat para ulama, illa man syadza minhum, kecuali ada beberapa orang yang agak miring sedikit pendapatnya, bahwa waktu isya itu adalah awal waktul isya al-akhirah idza ghaba syafaq. Jadi waktu isya pertama itu adalah apabila tadi itu yang mega merah itu tenggelam. Lakin ikhtalafu fi syafaq fal jumhur ala annahu al-humrah wa Abu Hanifah wa Zufar wal Auza'i qalu huwa al-bayat ba'da al-humrah. Nah, jadi para ulama berbeda pendapat tentang apa yang disebut mega merah itu. Kalau Imam Syafi'i dan jumhur ulama berpendapat yang disebut dengan syafaq itu adalah yang merah itu.
Jadi kalau sudah habis mega merah itu, maka itu sudah datang waktu Isya. Tapi ada juga yang berpendapat seperti Imam Abu Hanifah, Imam Zufar ya, mereka termasuk juga Imam Auza'i, yang disebut dengan syafaq itu adalah warna putih setelah merah. Nah itu. Jadi putih setelah merah. Jadi begitu merah itu sudah habis, nah ada masih terang, nah itulah yang disebut syafaq. Kalau terangnya itu sudah tidak ada, kata Imam Abu Hanifah, Zufar dan Auza'i, berarti waktu Isya sudah dimulai. Nah ini bapak-bapak rahimakumullah. Nah kemudian yang terakhir itu, kapan akhir dari waktu Isya? Kapan akhirnya? Ikhtalafal ulama ala thalathati aqwal. Ada 3 pendapat ulama tentang akhir waktu sholat Isya. Ini. Yang pertama adalah ila thuluthil lail wa bihi qala Syafi'i fil jadid illa anna hadha indahu waqtul ikhtiyar. Hadzal madhab. Nah, jadi kata Imam Syafi'i dalam perkataannya yang baru berpendapat bahwa waktu Isya itu sampai 1/3 malam. Nah kira-kira 1/3 malam bapak-bapak kalau kita bagi, malam itu mulai dari jam 6 misalnya. Jam 6. Sekarang jam berapa maghrib? Jam 7? Hampir jam 7 ya. Taruhlah jam 7 misalnya, kita patok jam 7. Jam 7 subuh jam 4. Jam 4. Hah? Ya jam 5. Taruh jam 7 ke jam 5. Berarti berapa itu? Dibagi 3. Berarti 8, 9, 10, 11 ya. Sekitar jam 10 ya. Sekitar jam 10. Berarti itu sudah habis waktu Isya itu menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Tapi kemudian beliau mengatakan itu waktul ikhtiar. Waktul ikhtiar itu masih waktu kita bisa memilih, belum dilarang untuk kita sholat. Nah, tapi pada pendapatnya yang lama itu jadi waktu Isya itu sampai waktu subuh. Ini. Jadi yang taddu ila subuh. Dia memanjang waktunya itu terus sampai waktu fajar. Makanya bapak-bapak kalau bulan puasa kita kecapean, tidak tarawih langsung tidur. Nanti saya sholat Isya di saat tahajud misalnya begitu. Saya mau berjamaah sama anak-anak. Maka begitu kita bangun di waktu sahur, maka langsung kita sholat Isya. Jangan sahur dulu. Ini namanya aulawiyat. Jadi sahur itu sunat, sedangkan sholat Isya itu wajib. Jadi yang kita kerjakan yang wajib dulu, baru kita sunat. Kalau waktunya akan habis. Tapi kalau waktunya masih panjang, ya kita sunat dulu. Ini tidak ada masalah. Tapi kalau sunat Isya itu tidak muakkad, tidak muakkadah. Sunat maghrib tidak muakkadah. Sunat qabliyah asar tidak muakkadah. Jadi yang muakkadah itu para ulama mengatakan ada 12 atau 10 salat sunat rawatib yang muakkadah. 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah ini yang sangat muakkadah, sangat dikuatkan, sangat dianjurkan untuk mengerjakannya. Makanya ada hadis yang mengatakan barang siapa yang memelihara sholat sunat 12 rakaat setiap hari, akan dibangunkan rumah di surga. Ini kalau kita bisa memelihara 12
rakaat setiap hari, tapi kadang 10 aja, tapi 10 juga itu muakkadah. Ini. Jadi 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kemudian yang pendapat yang kedua, akhiruhu nisful lail. Ada juga yang mengatakan akhir sholat isya itu pertengahan malam. Berarti kalau jam 7, pertengahannya jam berapa? Jam 1? Jam 1 itu pertengahannya. Berarti sampai jam 1 berarti sudah tidak ada lagi waktu isya. Kalau lewat berarti kita qadha, jadi bukan ada. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, kemudian yang ketiga, waktu akhir salat isya itu adalah akhiruhu tulu'ul fajris shadiq walau li ghairi tirar. Jadi ada juga yang mengatakan yang terakhir itu, waktu isya yang terakhir itu adalah sebelum terbit fajar gitu. Jadi kalau sudah terbit fajar shadiq itu benar-benar subuh. Tapi kalau masih fajar kidib, itu fajar bohong, itu namanya yang kelihatannya terang tapi sebenarnya belum subuh. Nah, itu masih waktu isya. Nah, ini jadi waktu isya itu memanjang terus sampai terbit fajar shadiq. Nah, ini kemudian apa kata Nabi tentang disunahkan kita sholat isya itu kalau bisa di akhir-akhir. Ini cuman berat itu. Makanya kata Nabi dalam hadis yang sahih, riwayat di dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, laula an asyqa ala ummati la akhartul isya ila syatril lail gitu. Seandainya tidak memberatkan buat umatku, pasti aku akan akhirkan sholat isya itu sampai pertengahan malam, berarti jam 1. Jadi kata Nabi, kalau tidak berat buat umatku, maka saya mau sholat isya itu di akhir malam, di pertengahan malam jam 1. Berarti disunahkan kita mengakhirkan. Jadi bapak-bapak, kalau kita praktek di masjid kita ini, sholat isya kita kerjakan jam 1 malam. Lah, bisa jadi imam saja yang datang, atau bisa jadi 1-2 yang datang kalau kita sepakati seperti itu. Nah, makanya Nabi mengatakan, seandainya tidak berat buat umatku, ya ini namanya Nabi itu Masya Allah, pikirnya tentang umatnya itu sangat luar biasa, tidak mau memberatkan, maunya yang ringan-ringan buat kita, tidak mau yang berat-berat. Ini makanya Nabi sholat tarawih itu hanya keluar 1-2 kali, kemudian tidak keluar lagi ke masjid berjamaah. Kenapa? Takut memberatkan umatnya dan nanti takut dianggap wajib. Nah, termasuk isya ini, kalau dia berat untuk umatnya, maka Nabi tidak lakukan. Hanya pernah Nabi lakukan sampai sahabat itu terngantuk-ngantuk, kepalanya hampir kebalik ukurannya karena saking ngantuknya menunggu Nabi keluar dari rumah untuk sholat isya. Nah, tapi karena dianggap berat oleh Nabi, maka Nabi tidak lakukan isya itu sampai setengah malam, atau ukurannya kurang lebih jam 1. Saya kira itu bapak-bapak, ibu-ibu, pembahasan kita pada pagi hari ini. Kalau ada yang perlu dipertanyakan atau diperjelas, kita beri kesempatan 1-2 orang. Nah, kalau tidak ada, saya tambah sedikit saja pertanyaan ibu kemarin tentang sujud di atas 7 anggota ini. Jadi ini penting sekali bapak-bapak, ibu-ibu, sujud di atas 7 anggota. Yang dimaksud dengan 7 anggota itu kaki 2, lutut 2, berarti
4. Kemudian tangan 2 berarti 6. Ya? 8. Hah? 6 kan? Berarti 6. Kemudian kening dan hidung itu dihitung 1 karena wajah. Karena wajah, kening dan hidung itu 1 menjadi 7. Jadi as-sujud ala sab'ati a'dha. Sujud di atas 7 anggota. Kata para ulama, kalau sengaja melakukan tidak sujud di atas 7 anggota ini, maka sholatnya batal. Ini kalau sengaja melakukan. Misalnya waktu dia sujud dinaikkan kakinya, bontek-ontek dia dalam sholatnya, nah itu sengaja batal dia sholatnya. Dan upayakan antara dahi dan hidung, karena ini dihitung 1, maka dia harus nyentuh pesujudan kita. Harus nyentuh pesujudan kening dan hidung. Nah, tidak boleh hidung saja, kemudian keningnya tidak menyentuh tanah, karena ini dihitung 1. Kemudian atau keningnya, hidungnya diangkat, tidak menyentuh. Nah, ini jadi kata para ulama, kalau sengaja meninggalkan maka batal sholatnya kalau sengaja. Tapi kalau ada halangan, misalnya hidungnya terlalu ya ndak ada jerawat, itu kalau disentuh sakit sekali, atau bisul, lah itu nggak ada masalah, ada halangan. Itu termasuk kening. Kalau dia sujud misalnya dia sakit sekali, maka boleh dia sentuhkan hidungnya. Nah, ini jadi ibadah itu sangat mudah dan gampang. Kita tidak dipaksa harus tetap begitu, tapi kalau ada halangan boleh sesuai kemampuan kita. Nah, ini silakan. Ya, anggota sujud diantaranya adalah tangan atau telapak tangan. Karena kita melihat banyak yang sujud, ada yang sujud bukan banyak, ada yang sujud telapak tangan tapi dengan sampai siku. Nah, bagaimana hukumnya seperti itu? Yang kedua, ada pertanyaan jamaah juga kemarin kaitannya ketika saya mengatakan kita menggunakan kalau sholat, terutama kita berjamaah menggunakan masker. Nah, ada yang bertanya, ya, saya ingin tahu dalilnya. Kalau kita menggunakan masker, kita tutup hidung itu, kita kena hidung itu bagaimana? Terima kasih. Iya, terima kasih. Saya bertanya. Ini pertanyaan bagus sekali ya, terkait dengan tangan atau telapak tangan. Ya tentu maksudnya telapak tangan ya, karena tidak mungkin kita akan sujud kayak begini. Nah, cuman ada orang atau sebagian orang telapak tangannya sekaligus sikunya itu menyentuh begini.